Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan ikut seminar. Pematerinya adalah Ustadz Nanang Qasim Yusuf atau Ustadz Nakoy. Saya yakin materinya akan sangat menarik dan akan seru sekali. Terus ikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman hebat. Saya ingin ceritakan mumpung ada hari ini, saya ingin kenapa anak saya keluar. Saya waktu kuliah dalam ini novel saya ini, My Name is Nakoy. Waktu itu ospek ada di sini. Saya juga ada kakak kelas saya yang mengajarkan ospek, Kak Maib, dia ketawa baca novel ini, dia bilang itu kan saya Nakoy. Iya, kakak waktu itu saya tulis sini. Karena novel ini semoga Allah mudahkan. Pertamina menjadikan film ketiga kalinya setelah Laskar Pelangi, Lima Menara, dan My Name is Nakoy. Amin ya. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Waktu itu saya mahasiswa, hari pertama ospek masih kuat, hari kedua ospek ada satu mahasiswa sedang memegang bendera dan dia pingsan ke depan, itu saya. Diangkat oleh kakak kelas itu, ditanya, "Adek gak sarapan ya?" "Iya kak." Habis itu pingsan lagi. Dan setengah jam berikutnya satu grup itu datang. Ada yang pijit-pijitin, ngipas-ngipasin. Tiba-tiba ada satu mahasiswi nungguin aja sambil pakai daun itu ya. Terus saya menatap mahasiswi ini, saya merasakan yang namanya kuc-kuc otak ya. Hati saya mulai deg. Tapi otak langsung bilang, ingat kuliah, nggak boleh pacaran gitu. Maka langsung saya buang perasaan saya itu karena saya masih fokus kuliah. Ternyata besoknya mahasiswi ini dengan temannya ke Masjid Fatullah itu membawa buah dan ngasih amplop. Saya buka 50.000. Makin dapet betul ya. Hari kedua datang lagi sampai hari ketiga. Kemudian hari keempat saya bilang, ya Allah, habis selesai ya Allah, semoga saya kuat ya Allah menghadapi ujian ini ya. Takutnya gagal kuliah. Kemudian semester pertama lewat biasa aja. Semester kedua dalam novel ini saya bayar semester waktu itu murah sekali, 300.000, mungkin sama betul ya. Tapi masalahnya kan orang tua gak ngasih duit, nyari duit itu susahnya luar biasa. Saya datang ke orang gak ada percaya ngasih pinjaman, belum ada kerjaan, lebih murah ya Bu ya, 50.000. Dan akhirnya kata dekan, kamu cuti aja, nanti kalau cuti tahun depan masuk lagi. Mendengar kata-kata cuti, bayangan saya adalah selesai kuliah itu. Maka pada saat saya datang mau ikut tantangan cuti ke dekan, jalan saya lemas saja menuju ke kampus itu. Tiba-tiba ada teman saya orang kampung hutan Betawi, lalu bilang, Nang, lu orang sedih amat sih, lu pasti belum tahu kan, udah dibayarin semesternya. Saya bilang ke dia, makasih ya Den, bukan gua. Siapa? Itu loh mahasiswi itu. Kalau lu nggak nembak dia akan ditembak sama yang lain, tahu gitu. Maka saya mulai mikir bagaimana nyusun tim sukses ya kan. Kata sukses itu apa? Tim. Saya cari satu orang dia, dua orang teman yang lain, terus cari waktu yang tepat. Saya sampaikan perasaan saya bilang ke dia di kelas itu, nggak usah sekarang kok, balasnya bisa tahun depan, bulan depan, atau nanti masih sudah nggak apa-apa deh. Dia bilang sekarang aja ya Nang, ya udah. Nah kita kan baru semester 2, temanan aja ya. Ditolak dari itu juga, auranya aura apa? Ya namanya laki-laki ditolak ya laki-laki kan tim, perempuan pakai feel ya. Jadi pada sekolah ya udah biasa aja. Di bawah sekarang ada bank muamalat itu, di tangga itu, saya sedang ngepel masjid itu, tiba-tiba mobil Toyota Rover datang dan keluarlah mahasiswi ini. Dan teman saya Dedi juga datang, cepet dosennya gila loh, kalau mau masuk kamu dia anggap mau masuk deh kalau mau datang jam 7:30 gitu. Mahasiswi keluar, kemudian teman saya bilang, kayaknya dia nyesel deh malah dulu, pasti minta maaf tuh kayaknya gitu. Cepat ganti kaos sana. Langsung saya ganti kaos, sisiran, datang lagi ke dekat bawah mawal itu, dan saya senyum aja, pasti minta maaf nih. Kurang lebih hampir 20 menit sampai kita datang ke kampus terlambat. Keluarlah laki-laki di mobil yang sama, kayak aktor Atal Riksha, putih, ganteng, dan kemudian bilang kayak gini, nah kenalin calon tunangan saya, kuliah di Kuwait lagi libur semester. Saya sih waktu itu biasa-biasa aja, yang mana tim sukses ya kan? Dia bilang, wah pokoknya kalau lu ditolak gue nggak terima gitu ya. Kalau lu ditolak biasa tuh, kalau dihina gue nggak terima. Lu ikutin saran gue, apa sarannya?
pokoknya nggak boleh nilainya jelek, harus A, ngulang aja nggak apa-apa, ngulang ke adik kelas. Akhirnya saya rajin mengulang, saya dapat nilai B itu. Pada hari wisuda ya dipanggil oleh rektor, kemudian saya yakin hari itulah hari dimana dia akan jatuh hati kepada saya. Maka teman saya bilang cari dia pasti nggak mungkin nolak. Pas saya dekati dia ternyata masih dengan laki-laki yang sama itu. Maka saya balik lagi ke teman saya bilang kayaknya udah nggak punya cara lagi deh, nah, tapi masih ada satu rumus lagi buat lo. Apa rumusnya? Janur kuning nih. Dimasak atau direbus? Enggak, lu tunggu aja sampai dia nikah. Akhirnya saya jaga perasaan saya sama dia sampai suatu malam saya menemukan yang namanya ilmu ikhlas. Maka di dalam seven awareness yang ketujuh ini adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Kapan momentumnya? Ketika suara telepon masuk, ternyata dia, anak besok mohon doanya, gua mau tunangan. Rasanya hari itu gelap, gulita betul ya. Dengan tunangan dong, tunangan lagi nikah. Iya, lu kan tahu siapa yang gua akan tunangan gitu. Akhirnya besok tunangan dan rasanya itu betul-betul galau. Saya cari teman rata-rata nyalain saya sampai ketemu kampus UMJ di Rempoa itu. Saya sholat asar, kemudian saya mengatakan, ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya nggak pengen nikah sama dia lagi. Memang dia bukan jodoh saya. Besoknya tunangan meriah di Cengkareng, Kalideres, dan akhirnya saya nggak ketemu dia lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan. Tiba-tiba di ruang dekan ada staf saya dekan bilang, Pak Nanang, ada tamu di ruang dekan. Siapa? Teman kuliah katanya. Laki perempuan sama laki, namanya disebut satu nama. Kok dia sih tega amat ya, udah ikhlas kok datang juga. Paling kasih surat undangan ya. Ya udah saya datang ya. Saya datang ke ruang dekan itu, sebelum dia ngomong, saya duluan nih ngomong duluan. Takut groginya, mana undangannya? Mana undangannya? Iya aja, undangannya mana nih? Mau masuk lagi nih, cepet nih. Mau jam masuk nih. Gitu. Gak mau ngomong, akhirnya adanya, udah kamu aja ngomong, ada apa sih? Ini bang, ya ngomong cepetan nih, mau ngajar nih. Kata adanya, kan jam 1 bang. Iya ini ada kerjaan, mau tes ya gitu. Karena takut saya semakin sakit kan, dengerin undangan itu. Ternyata dia bilang, ini empok minggu lalu bilang ke Baba bahwa laki-laki yang pengen dinikahi bukan tunangannya tapi abang gitu. Tepuk tangan bang, teman-teman yang ada. Maka di dalam buku ini saya tulis kalimat bahwa if you cannot control, surrender to Allah gitu. Jika kita nggak bisa mengendalikan perasaan itu, pasangkan aja kepada Allah setotal-totalnya. Dan akhirnya saya nikah, bahagia, masalahnya mertua saya nggak bahagia. Mertua saya pengennya cerai, dan lalu itulah saya mulai berpikir bagaimana punya rahasia di mana ya mertua saya bisa senang, yaitu dia punya cucu, pengen punya cucu kembar. Dan waktu itu orang bilang impossible, mustahil, sulit dan sebagainya. Tapi saya katakan ya, I'm possible, teman-teman hebat ya. Oke, sekarang saya meminta teman-teman luar biasa, tangannya ke atas bulan sekarang kayak gini, ya, yang tinggi. Dan bayangkan impian-impian hebatnya, cita-cita besarnya yang kata orang apa tadi impossible. Tapi buat kita apa? I'm. Kayak gini ya. Juga dikatakan orang boleh mengatakan kepada saya impossible. Buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Lagi 1, 2, 3. Orang boleh mengatakan apa tadi? Buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Teman-teman hebatnya. Jadi ibu yang lain sedang sakit, walau banyak orang mengatakan sulit sembuh, semoga apa tadi? Amin ya ibu ya. Possible teman-teman yang berjanji. Dan hari ini ya kita bersama Tuhan. Ini adalah keluarga kecil saya. Anak kembar ini anak ketiga saya. Celia. Maka kalau dilihat ada studio Z3 itu Sarah Sifan Celia. Ya ini yang ketiga bahwa di laki-laki ya. Jadi yang kembar karena memang perbedaan khusus, banyak khusus kayak orang Pakistan. Saya minta kepada Allah kalimatnya, alhamdulillah ya Allah, saya punya anak kembar identik sempurna dan cantik agar meluluhkan hati mertua saya. Waktu itu mustahil, tapi karena hanya Tuhan satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh, dan air mata saya setiap
2007 mertua saya memegang cucunya kecil 2 kilo dan dia bilang kepada anak